Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundirin wa da'iya ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai da'iah yang berasal dari bumi Melayu Riau, kurang lengkap rasanya kalau belum berpantun. Anaklah raja memancing ikan, ikan dipancing berumpan roti. Salam pembuka telah saya sampaikan, semoga hadirin senanglah hati, hadirin yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sebagaimana fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayyatah." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda Qur'ani, urgensi kemajuan negeri. Dengan berlandaskan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah iman dan akhlak. Na'udzubillahi min dzalik. Jikalau 5 kelemahan ini sudah melekat pada diri para remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai contoh, remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita renungkan Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwat Tafsir memberikan syarahan terhadap ayat ini dengan redaksi, "Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabaruhumul ajibu ala wajhi as-sidqi bila ziyadatin wala nuqsan." Yaitu, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan.
Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jikalau sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari di dalam Zu'ad At-Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, i'lamu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah ekonomi agar usaha meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada diri para remaja dan pemuda kita, maka generasi penerus bangsa selanjutnya akan dapat melanjutkan estafet perjuangan terhadap bangsanya yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa remaja dan pemuda merupakan generasi estafet penerus bangsa. Maka seyogyanya remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang terintegrasi dengan nilai Qur'ani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.